Pemirsa, meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kerugian. Namun di sisi lain masih ada beberapa alternatif bisnis yang menjanjikan. Apa sajakah bisnis tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kontak fisik. Kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, serta beribadah disarankan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Pembatasan kontak fisik alias physical distancing ini memberikan dampak signifikan bagi banyak pihak, salah satunya pelaku bisnis. Tidak sedikit pelaku usaha mulai dari tingkat UMKM hingga skala besar yang mengungkapkan penurunan pemasukan selama pandemi. Namun di tengah maraknya penyebaran COVID-19 ini, ternyata masih ada beberapa alternatif bisnis yang menjanjikan. Sebelum membahas peluang bisnis lebih jauh, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu sektor bisnis apa saja yang masih tumbuh positif di tengah pandemi. Sektor yang pertama ialah kesehatan, kemudian logistik, telekomunikasi, dan sektor digital. Beberapa sektor inilah yang mampu tumbuh tanpa diperlukannya mobilitas masyarakat yang tinggi. Kemudian beberapa peluang bisnis yang bisa dijalankan dan berhubungan dengan beberapa sektor di atas adalah mencoba bisnis alat kesehatan seperti masker, berjualan makanan sehat tentunya dengan memanfaatkan platform online. Lantas langkah apa saja yang harus dilakukan agar bisnis yang dijalankan bisa menghadapi persaingan yang ketat dan dapat mendatangkan cuan yang berlimpah? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Berbagi sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, di tengah tingginya angka COVID-19 dan ancaman terhadap keterpurukan ekonomi, ternyata masih ada beberapa sektor bisnis yang mampu tumbuh positif dan dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, menarik ya, di tengah adanya kenaikan signifikan bahkan mencetak rekor dari kasus positif COVID-19 di Indonesia pada hari Senin kemarin, 14.536 kasus ya. Tapi kita masih melihat ya, ada peluang bisnis yang ternyata masih bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19. Nah, Mangi mungkin bisa menjelaskan ya, apa saja nih peluang-peluang bisnis dan bisnis apa saja yang masih bisa berjalan di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Pras. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh lagi terkait dengan peluang bisnis apa saja sih yang bisa dijalankan dan mendatangkan cuan di tengah pandemi COVID-19 ini, ada baiknya Pras ya, kita terlebih dahulu mengetahui sektor-sektor yang memang masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau pada episode yang lalu kita sudah sempat membahas nih terkait dengan sektor-sektor apa saja sih yang memang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Antara lain adalah manufaktur ya, kemudian retail, transportasi, dan juga pariwisata. Karena memang dari sektor-sektor tersebut membutuhkan mobilitas masyarakat agar tetap bisa tumbuh. Dan sayangnya saat ini jumlah positif COVID-19 di Indonesia juga kian melonjak yang akhirnya memaksa pemerintah ini untuk menerapkan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat yang secara tidak langsung juga berdampak terhadap sektor tersebut. Tapi jangan khawatir ya, karena di sisi lain masih ada beberapa sektor yang ternyata masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Apa sajakah sektor tersebut ya? Yang pertama adalah sektor kesehatan. Nah, ini termasuk dengan jasa kesehatan ya, seperti rumah sakit, kemudian juga alat-alat kesehatan. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini terkait dengan alat-alat kesehatan merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Kemudian sektor lainnya yang masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 adalah sektor digital. Nah, sektor digital ini Pras ternyata turunannya juga cukup banyak ya, dimulai dari platform dagang online ya, contohnya seperti e-commerce, dan e-commerce di Indonesia juga jumlahnya banyak begitu ya, mulai dari Tokopedia, Shopee, JD.ID, kemudian ada Bukalapak, dan masih banyak lagi. Kemudian turunan dari sektor digital lainnya adalah berupa layanan OTT atau over the top dan juga VOD atau video on demand. Nah, contohnya ini seperti YouTube, kemudian juga Netflix, HBO Go, dan juga Disney Plus yang memang saat ini banyak
banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian sektor selanjutnya yang masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 adalah sektor logistik, Pras. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan peningkatan belanja online di tengah pandemi COVID-19. Ketika tren di masyarakat sudah berubah ya, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online dibandingkan belanja offline, secara tidak langsung juga ini akan mengerek kinerja dari sektor logistik itu sendiri. Kemudian, sektor yang terakhir yang ternyata masih bisa tumbuh di tengah pandemi COVID-19 adalah sektor telekomunikasi. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kemudian pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi, jaringan internet agar tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ternyata dari 4 sektor tersebut, Pras, di sepanjang 2020 justru mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif, dan tentunya dari keempat sektor itu juga bisa kita lihat nih peluang bisnis yang cukup menjanjikan untuk dijalani di tengah pandemi COVID-19, Pras. Baik, bicara memang sektor digital, di era digital seperti saat ini, apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang memang adanya larangan himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kita berinteraksi begitu sesamanya, begitu dengan adanya COVID-19 tentu akan memberimbas yang sangat positif terhadap sektor digital di tanah air. Tapi seperti apa peningkatannya, Mangi? Mungkin bisa disampaikan, apakah juga sangat signifikan karena dengan adanya peningkatan sektor digital berarti juga ada sektor lain juga yang diuntungkan. Misalnya telekomunikasi, kemudian retail yang menjual peralatan-peralatan elektronik misalnya. Baik, Pras. Untuk sektor digital sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, turunannya kan juga cukup banyak ya. Nah, salah satunya ini adalah platform dagang online atau e-commerce, dan ternyata berdasarkan data yang saya dapatkan dari Bank Indonesia di sepanjang 2020 lalu untuk transaksi e-commerce sendiri ini mencapai 253 triliun rupiah. Karena memang tren yang berkembang di masyarakat saat ini ya, masyarakat lebih memilih untuk berbelanja online dibandingkan belanja offline karena memang lebih simple ya, anti ribet, dan juga bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang memang jumlahnya kian banyak di Indonesia saat ini. Kemudian berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan juga Bain Company, di tengah pandemi COVID-19 waktu yang disediakan oleh masyarakat ya untuk masuk ke platform dagang online juga bertambah, Pras, dari yang awalnya sekitar 3,7 jam per hari menjadi 4,7 jam per hari. Dan memang kita tahu ya, ketika kita berbelanja online ini merupakan satu hal yang bisa killing time begitu ya, Pras ya, di tengah kita tidak bisa jalan-jalan keluar, akhirnya belanja online mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengusir kebosanan kita. Kemudian kita bergeser ke sektor turunan sektor digital lainnya, yaitu OTT dan VOD ya, seperti YouTube, kemudian Netflix, kemudian HBO Go, dan juga Disney Plus. Nah, ini salah satu layanan OTT atau VOD yaitu Netflix ya. Ternyata di sepanjang 2020 lalu pelanggannya ini telah mencapai 200 juta pelanggan dengan pendapatan ini mencapai 350 triliun rupiah, Pras. Karena memang saat ini banyak sekali masyarakat yang sangat minat ya untuk menjadi member dari Netflix, mungkin termasuk saya dan juga pemirsa yang lainnya, karena memang ketika tidak bisa keluar rumah, akhirnya hal yang bisa kita lakukan adalah menonton film ya dari layanan OTT dan juga VOD itu sendiri. Kemudian untuk YouTube ternyata di tahun 2020 di setiap bulannya juga mengalami peningkatan jumlah penonton, Pras, menjadi 93 juta penonton di setiap bulannya. Padahal di tahun 2019 ya, untuk jumlah penonton dari YouTube sendiri ini hanya mencapai sekitar 83 juta penonton di setiap bulannya. Jadi memang bisa kita katakan sektor digital ini merupakan salah satu sektor yang bisa tumbuh ya, bahkan berkembang pesat di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Betul, bicara mengenai digital tentu kita akan menyasar lagi kepada e-commerce-nya yang juga tentunya berhubungan erat dengan dunia logistik di tanah air. Karena erat kaitannya dengan tadi pengantaran barang ya yang dibeli oleh konsumen yang membelinya juga melalui e-commerce, ini tentu akan diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, mungkin Mangi bisa sampaikan juga nih, seberapa jauh peningkatan dari sektor logistik yang juga ikut sebenarnya menopang aktivitas ekonomi nasional saat ini?
Iya, Pras. Jadi memang untuk sektor logistik sendiri ini kaitannya erat sekali ya dengan tren belanja online yang memang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Nah, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik ya, salah satu contohnya ini adalah JNE yang ternyata di sepanjang semester 1 2020 lalu mencatatkan pertumbuhan atau kenaikan kinerja mencapai 30%. Selain itu, perusahaan lainnya yang bergerak di bidang logistik juga ya, yaitu JNT Express mencatatkan kenaikan kinerja sekitar 40% di tengah pandemi COVID-19. Karena Pras bisa bayangkan sendiri ya, ketika semakin banyak masyarakat yang melakukan belanja online di tengah pandemi COVID-19, tentunya secara tidak langsung juga akan mengerek ya kinerja dari sektor logistik yang ada di tanah air. Dan ternyata jika kita cermati lebih jauh lagi, dalam satu harinya ini ada sekitar 1,7 juta paket yang diantarkan oleh kurir-kurir tersebut ya ke tempat tujuan atau ke rumah konsumen. Dan ternyata hari belanja online nasional ini Pras tidak hanya mendorong ya kinerja dari e-commerce sendiri, tapi juga secara tidak langsung membuat kinerja dari sektor logistik kian meningkat. Tapi tentunya ketika kita ingin berbelanja online ataupun menonton video begitu ya, video on demand atau OTT tadi berupa Netflix, YouTube dan lain-lain, kita ini kan membutuhkan yang namanya jaringan ya, jaringan internet. Nah, yang berhubungan juga secara tidak langsung dengan sektor telekomunikasi. Nah, sejauh ini menurut Pras sendiri untuk pertumbuhan dari sektor telekomunikasi termasuk jaringan internet sendiri seperti apa sih, Pras? Ya, kalau kita bicara mengenai penggunaan internet di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, dari tahun 2020 hingga saat ini memang mengalami peningkatan yang signifikan. Karena kita tahu sebelumnya biasanya ya, saya mungkin Mangi dan juga pemirsa ID Channel menggunakan layanan internet itu lebih banyak aktivitasnya di perkantoran, kemudian di sekolah begitu ya, atau di tempat kita bekerja. Tapi kali ini suasananya atau kondisinya berbeda dengan adanya pandemi COVID-19, di mana banyak sekali aktivitas justru penggunaan layanan internet itu ada di rumah kita masing-masing. Apalagi kita dengan adanya penerapan dari work from home, ini juga menjadikan peningkatannya bahkan bisa dikatakan mencapai 20% dari penggunaan internet dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Jadi tentu ini menjadi salah satu sektor bisnis yang menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan layanan telekomunikasi yang menyediakan layanan internet begitu, Mangi. Di sisi lain tadi banyak sekali industri yang diuntungkan dengan adanya penggunaan internet di masyarakat, e-commerce, kemudian layanan-layanan digital baik dari perbankan maupun industri lainnya, tentu mereka bisa merasakan manfaatnya karena mereka tidak harus, khususnya konsumen ini tidak harus bepergian ke misalnya toko ataupun tempat-tempat lain yang mereka butuhkan, misalnya untuk kebutuhan peralatan sehari-hari ataupun kebutuhan lain yang sudah masuk kepada layanan digital, Mangi. Iya, karena Pras bisa kita katakan bahwa internet ini merupakan ibaratnya ya sebagai oksigen di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana bisa kita melakukan belanja online atau untuk menonton YouTube, Netflix dan lain-lain tanpa menggunakan jaringan internet. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan kenapa sektor telekomunikasi begitu ya bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, karena memang penggunaan di kalangan masyarakat juga kian meningkat di tengah adanya pembatasan aktivitas dan juga pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah, Pras. Yes, bicara mengenai sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19, tadi sudah disampaikan telekomunikasi, tapi yang paling utama kita tahu juga vaksinasi, keberadaan dari vaksinnya sendiri, kemudian obatan-obatan pendukungnya, tentu berhubungan dengan sektor kesehatan. Nah, seperti apa juga nih peningkatannya, Mangi? Baik, untuk sektor kesehatan sendiri, Pras, ternyata berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ya, di sepanjang 2020 lalu, peningkatannya ini sekitar 11,6% ya untuk sektor kesehatan sendiri. Dan ada data juga dari salah satu e-commerce di Indonesia yang menyatakan bahwa ada peningkatan penjualan terhadap alat-alat kesehatan. Contohnya ya seperti masker, kemudian juga hand sanitizer, cairan antiseptik, dan juga vitamin, kemudian suplemen ya untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Dan sebenarnya kenapa sih sektor kesehatan ini bisa tumbuh positif
begitu ya di tengah pandemi COVID-19. Karena memang alat-alat kesehatan ya merupakan salah satu kebutuhan Pras di tengah pandemi COVID-19, bukan lagi pilihan ataupun alternatif yang memang sejatinya ini dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia sendiri juga menargetkan akan melakukan sekitar 2 juta vaksinasi ya di dalam satu hari, yang artinya hal tersebut juga menjadi angin segar bagi perusahaan atau emiten jarum suntik yang ada di Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya Pras ya, di tengah pandemi COVID-19 meskipun ada banyak sektor bisnis yang terdampak ya tadi seperti pariwisata, manufaktur, transportasi, ternyata masih ada beberapa sektor bisnis lainnya yang ternyata justru tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, yaitu kesehatan ya, kemudian juga logistik, digital, dan juga sektor telekomunikasi. Dan ternyata dari sektor-sektor tersebut saja, jika kita cermati lebih jauh lagi, ini bisa dijadikan satu peluang untuk berbisnis dan juga mendapatkan cuan di tengah pandemi COVID-19. Baik, itu dia memang kalau kita bicara sektor-sektor bisnis yang masih menjanjikan begitu ya di tengah pandemi COVID-19. Tapi kalau kita bicara yang lebih mengerucut lagi, yang lebih kepada kebutuhan primer masyarakat begitu. Adakah bisnis juga yang berhubungan dengan kebutuhan primer di masyarakat, misalnya kaitannya dengan makanan dan minuman ataupun bisnis kuliner secara umum? Ya, baik Pras. Jadi terkait dengan bisnis yang bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19 dan berhubungan dengan sektor-sektor yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang masih tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, ini sebenarnya mereka saling berkaitan Pras. Nah, kita mulai dari sektor kesehatan terlebih dahulu. Tadi juga saya sudah sempat menyampaikan bahwa menurut data dari salah satu e-commerce di Indonesia ada peningkatan penjualan terkait dengan alat kesehatan seperti masker ya, kemudian juga hand sanitizer, cairan antiseptik, dan juga vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ternyata dari beberapa barang tersebut juga bisa kita jadikan ya peluang untuk berbisnis. Salah satunya masker, yaitu masker kain contohnya Pras. Nah, meskipun saat ini untuk masker kain sendiri keefektivitasannya tidak setinggi masker medis, tapi keberadaannya ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jika Pras dan pemirsa perhatikan ya, sekarang banyak masyarakat yang menggunakan masker ini 2 lapis Pras. Jadi yang pertama ya masker medis, kemudian di lapisan kedua ditutup lagi oleh masker kain. Jadi keberadaan masker kain ini juga tidak bisa sepenuhnya kita hilangkan. Nah, kemudian terkait dengan bisnis masker kain sendiri, saya paparkan sedikit tips ya untuk Anda pemirsa. Yang pertama, tentunya ketika Anda ingin berbisnis masker kain, cobalah membuat masker kain yang memang menutupi bagian tepi wajah secara sempurna ya, mulai dari pangkal pipi, hidung tentunya ya, dan juga dagu. Dan pilihlah kain yang memang bentuknya ini kokoh ya, salah satunya kain Oxford yang memang jika nantinya masker kain tersebut dicuci, ini tidak akan menghilangkan atau merubah bentuk dari masker kain tersebut. Kemudian jangan lupa untuk memilih talinya ini ya, yang jangan terlalu kuat ataupun jangan terlalu kendur juga. Jadi si pemakai ini bisa lebih nyaman ketika menggunakan masker yang Anda jual, ataupun bisa juga mencoba berbisnis dengan menjual survival kit begitu ya. Jadi dijadikan satu paket, isinya ini masker ya, kemudian juga cairan antiseptik, vitamin, dan juga alat-alat kesehatan lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya agar barang yang Anda jual ini semakin laku, jangan lupa untuk mencoba berjualan secara online ya, dengan bergabung bersama platform digital, contohnya seperti e-commerce. Karena e-commerce di Indonesia ini juga jumlahnya banyak sekali. Karena ketika seseorang atau pelaku usaha mencoba untuk berjualan online, akan banyak sekali manfaat yang dirasakan. Nah, salah satunya tentunya bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi, dan tentunya ini lebih efisien dalam biaya karena tidak perlu menyewa toko ya, tidak perlu ada anggaran untuk sewa toko lagi karena kita sudah mulai berjualan secara online. Dan memang trennya di masyarakat saat ini juga lebih memilih untuk berbelanja online dibandingkan belanja offline. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari sektor kesehatan dan sektor digital ini bisa kita jadikan peluang untuk berbisnis dan mendapatkan cuan di tengah pandemi COVID-19. Tapi mungkin dari Pras sendiri juga ada ide-ide lainnya nih terkait
terkait bisnis apa saja sih yang bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19. Ya, tentu di tengah kondisi seperti saat ini kita membutuhkan asupan makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang baik, kemudian bisa dikatakan kategori makanan sehat untuk masyarakat. Kita tahu bahkan beberapa teman kerja baik Mangi, saya maupun juga pemirsa kan sudah ada yang memulai bisnis ini. Makanan sehat yang mungkin dipasarkan melalui jaringan pertemanan atau grup-grup WA begitu ya. Salah satunya mungkin kita tahu ada jus dari buah gitu yang biasanya sekarang sudah marak lagi. Ada beberapa hal yang bisa dicermati, diantaranya juga ada sayuran organik, kemudian jamu-jamuan juga yang bisa meningkatkan metabolisme, kemudian daya tahan tubuh juga bisa menjadi salah satu jenis makanan sehat yang bisa kita jual belikan kepada sesama teman ataupun masyarakat secara umum. Apalagi menggunakan tadi jasa ataupun layanan e-commerce. Kemudian juga makanan yang rendah kalori ataupun bisa dikatakan makanan yang untuk diet. Dan kalau kita lihat ini memanfaatkan juga bisnis pesan antar daring ya. Ini juga tengah menjamur belakangan ini karena manfaatnya banyak sekali. Selain kita tidak harus memiliki toko, membeli toko begitu, masyarakat umum ataupun pelanggan bisa memesannya langsung menggunakan jaringan tadi e-commerce yang ada apabila kita memang menjadi bagian dari aktivitas e-commerce tersebut dengan layanan jual belinya. Apalagi kita tahu juga bisnis pesan antar makanan di tahun 2020 ini kalau saya memiliki data yang bisa disampaikan itu bisa mencapai bahkan 5 miliar dolar Amerika. Ini tentu bisnis yang sangat menjanjikan meskipun pemainnya sekarang sudah sangat banyak sekali, tapi kita bisa melihat celah-celah bisnis makanan sehat yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh pemirsa maupun saya pribadi nantinya mungkin ya. Ada keuntungan layanan ini juga tadi pengeluaran masyarakat ditambah lagi sekitar 1,5 juta per bulan ini sudah tercatat ya untuk aktivitas membeli makanan sehat melalui daring. Jadi saya, Mangi dan juga mungkin pemirsa sudah melakukan hal tersebut ya setiap hari begitu dengan adanya pembatasan kita untuk bepergian, kita pun aktif sekali membeli makanan ataupun produk-produk makanan sehat lainnya melalui jaringan e-commerce. Jadi banyak sekali sebenarnya celah-celah bisnis yang bisa dimanfaatkan. Untuk skala kecil saja, UMKM tadi, bisnis makanan ini bisa kita jalankan juga, Mangi. Ya baik Pras, jadi memang salah satu ide bisnis yang bisa kita jalankan di tengah pandemi COVID-19 ya, tadi selain berjualan alat kesehatan juga bisa menjual makanan sehat ya, tentunya untuk meningkatkan imunitas kita di tengah pandemi COVID-19 dan memanfaatkan tadi ya layanan pesan antar makanan online yang memang saat ini bisa kita bilang lagi naik daun ya Pras ya, dan memang di 2020 lalu ini mencapai 5 miliar dolar Amerika. Nah kemudian saya tambahkan satu ide bisnis lainnya yang berhubungan dengan sektor telekomunikasi Pras. Nah saat ini jika seseorang ingin melakukan komunikasi dengan orang lain begitu ya, tentunya dibutuhkan dua hal. Yang pertama ini adalah jaringan ya, maupun itu jaringan telepon, jaringan internet, dan juga tentunya membutuhkan gawai digital ataupun device ya berupa handphone, kemudian tablet, kemudian juga laptop ataupun komputer yang memang sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Terlebih saat ini pemerintah kembali memberlakukan PPKM Mikro dan membatasi kegiatan juga aktivitas masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang memilih untuk berkomunikasi menggunakan device atau gawai digital. Selain itu, karena ada lonjakan ya kasus positif COVID-19 terutama di DKI Jakarta, akhirnya pemerintah juga menyarankan untuk sekolah tatap muka ditiadakan dan akhirnya masyarakat diminta untuk belajar dari rumah saja. Nah ini bisa kita jadikan peluang untuk berbisnis, yaitu dengan mencoba berjualan gawai digital atau device-nya tadi Pras, berupa handphone ya, tablet, kemudian laptop dan juga komputer. Nah apabila Anda tidak memiliki modal yang cukup ya untuk menjalani bisnis tersebut, cobalah untuk menjadi seorang reseller. Tapi tentunya ketika Anda memilih untuk menjadi seorang reseller dari produk-produk tersebut, pastikan produknya ini berasal dari tangan yang tepat dan memang sudah terpercaya. Karena ternyata berdasarkan riset dari firma Riset IDC Pras, permintaan akan gawai digital atau device ya, terutama terhadap handphone yang harganya di bawah 2 juta rupiah, ini di 2020 ternyata mencapai 65%, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu 2019 hanya sekitar 45%.
5% saja. Jadi memang ternyata bisa kita simpulkan ya dari dialog kita di siang hari ini, Pras, meskipun terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, ini tidak mematahkan semangat ya. Ternyata masih ada beberapa sektor bisnis lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan yang cukup menjanjikan di tengah pandemi COVID-19, yaitu mulai dari sektor kesehatan, digital, logistik, dan juga telekomunikasi, Pras. Betul, yang penting adalah bagaimana niat kita untuk memulai usaha apabila di tengah pandemi ini kita mungkin menghadapi tekanan yang cukup kuat begitu baik dari sisi pekerjaan maupun dari usaha yang kita lakukan dengan adanya pandemi COVID-19. Baik, Manggi, terima kasih banyak atas informasi yang sangat berharga juga ini, tentunya bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Selamat Terima kasih, melanjutkan Pras. aktivitas Anda kembali.